Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan niat dan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersama kita, melindungi kita, dan mendampingi kita sehingga mudah-mudahan kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pelajaran PKN untuk kelas 12 PKR. Ya, hari ini kita bertemu pada pertemuan atau minggu yang keempat Januari 2021. Baik anak kami sekalian, untuk selanjutnya ikuti video pembelajaran saya berikut. Anak kami sekalian, sekali lagi kita hari ini bertemu ya pada pertemuan yang keempat, minggu keempat Januari 2021. Pada pertemuan kemarin kita membahas tentang ya dinamika persatuan dan kesatuan. Ya. Nah, kemarin kita membahas tentang konsep negara kesatuan. Dan pada pertemuan kemarin saya memberikan soal ya untuk membedakan ya negara kesatuan yang menganut sistem sentralisasi dan desentralisasi. Buka kembali ingatannya anak-anak sekalian. Belajar itu seperti itu, semakin banyak kita mengulang berarti semakin banyak ya kembali mengkaji apa konsep-konsep yang sudah kita pelajari, dan semakin banyak kita mengulang akan semakin lengket dalam ingatan. Sekali lagi, negara kesatuan menganut dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian ya dua sistem ini mempunyai ciri-ciri. Begitu dia. Sama dengan Indonesia juga adalah negara kesatuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Kemudian pada pertemuan yang lewat saya juga menyampaikan tugas ya. Apa itu tugasnya? Masih ingat? Ya. Indonesia tergolong sebagai negara kesatuan yang menganut sistem sentralisasi atau desentralisasi. Itu pertanyaan saya kemarin ya. Baik. Tentu kamu sudah paham negara Indonesia itu ya tergolong kepada sistem kesatuan yang mana? Apakah sentralisasi atau desentralisasi? Silakan dibaca kembali pelajarannya sehingga kamu bisa menjawab sendiri pertanyaan. Baik anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembahasan dari pertemuan yang lewat. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak kami sekalian, sebagai warga negara yang baik, tentu Anda harus memahami karakteristik negara kita sendiri. Hal tersebut penting diketahui untuk makin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini Anda akan dibekali pengetahuan mengenai negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita mulai dari sejarahnya. Indonesia terbentuk atau dikatakan juga lahir pada 17 Agustus 1945. Telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tercermin dalam rapat ya BPUPKI. Apa itu nak BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Dan ada lagi ya, PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. Baik. Ada tokoh yang bernama Supomo dalam sidang BPUPKI. Ya, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara, yaitu integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Kemudian, hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, ya, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme atau kesatuan, dan wujud negara kita tidak lain adalah bukan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pembentukan Negara Kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Masih ingat anak sekalian, lihat peta ya. Disebutkan Negara Kesatuan dalam keterangan berikut karena Indonesia itu terbentuk dari 5 pulau besar. Atau kalau dijumlahkan, ada yang mengatakan 17.000 pulau, ada yang mengatakan 13.000 pulau. Nah, dari sinilah terbentuk pengertian Negara Kesatuan, melihat dari wujudnya ya. Sekali lagi, seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kesatuan negara yang bersifat sentralistik. Nah, terjawab sudah pertanyaan kemarin. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea pembukaan Undang-Undang 45 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baik anak-anak kami sekalian, itu sejarahnya ya. Saya kira sampai di situ dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah wawasanmu ya, dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.